Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopiansah. Saya dari kelas 6A Sastra Inggris 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya yang berjudul Kemampuan bercerita pada anak usia 5 tahun di lingkungan linguistik. Baiklah, background untuk mendeskripsikan kemampuan bercerita pada anak usia 5 tahun dengan dilihat dari kajian psikolinguistik. Saat anak berusia 5 tahun, bahasa untuk berkomunikasi mulai berfungsi dan menghasilkan kalimat sesuai kemampuan anak tersebut. Pada periode diferensi anak usia 5 tahun dianggap memperoleh bahasa ibu mereka dalam aturan tata bahasa dasar orang dewasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode pengambilan data melalui dialog dengan subjek penelitian anak berusia 5 tahun. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik percakapan ataupun direkam lalu dicatat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data catatan secara lisan dari subjek penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kalimat pada anak usia 5 tahun dipengaruhi oleh lingkungan dan bahasa ibu. Slide kedua yaitu sistem bahasa. Di sini saya mengambilkan cuma dua, sistem bahasa, sistem bunyi. Yang kedua itu sistem makna. Bahasa juga adalah komunikasi, yaitu alat komunikasi. Maka dari itu bahasa bagi manusia merupakan alat komunikasi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui bahasa kepada orang lain ataupun lawan bicaranya. Sepertinya kita melihat berbicara kepada anak itu menggunakan bahasa yang lembut supaya anak itu lebih mengerti. Terus yang kedua itu ada namanya bahasa sistem makna. Bahasa sistem makna adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol yang didasarkan oleh alat ucap manusia. Bahasa mempunyai kaitan yang erat dalam proses komunikasi, yaitu ucapan kita itu harus yang bermakna supaya anak-anak yang di usia 3-5 tahun itu lebih mengerti apa yang kita bicarakan. 5 year itu di umur 5 tahun. Pada usia 5 tahun, anak-anak sedang mengalami masa perkenalan dari lingkungan teman-temannya, sehingga masih mengikuti kata apapun yang anak dapatkan dari lingkungan tersebut. Hal tersebut tentu saja terkait dengan perkembangan anak baik secara sosial maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam menyelidiki atau meneliti kemampuan bercerita, anak juga harus melihat kondisi atau konteks psikologis anak. Seperti anak-anak itu dia bermain dengan anak-anak yang kurang bimbingan dari orang tuanya kayak gitu, omongan yang kurang yang bagus gitu. Dan in linguistik, pada tahap paralinguistik umur 3-5 tahun berada di tahap banyak kata. Tahap paralinguistik yaitu ketika anak-anak sedang mengeluarkan sejumlah susunan kata, dan pada tahap banyak kata tuturan anak akan lebih panjang dan biasanya lebih teratur. Anak tersebut tidak lagi menggunakan 2 kata tetapi menggunakan 3 kata atau lebih. Pada umumnya anak yang berusia 5-6 tahun, bahasa anak yang digunakan menyerupai bahasa orang dewasa yang dikatakan oleh Fatmawati pada tahun 2015. Selanjutnya itu pendataan pada anak. Sini saya ada mendatakan seorang anak melalui rekaman. Melalui rekaman biasanya dilakukan untuk mengetahui perkembangan pada anak usia 3-5 tahun, mengungkapkan pada anak untuk bercerita dan berdialog langsung. Terus kita merekam apa yang kita dialog tadi supaya bisa kita meninjau kembali. Selanjutnya itu bertanya langsung pada anak. Maksud anak itu bertatap muka ataupun 4 mata supaya anak itu lebih memahami lah bahasa apa yang kita gunakan.
Biasanya untuk lebih perspektif biasa dilakukan bertanya langsung pada anak. Biasanya di umur segitu udah bisa bercerita walaupun kalimatnya masih kurang bagus. Nah, di sini saya ada contoh ataupun datanya. Seperti saya ada kakaknya Randy, mau kemana? Terus adiknya menjawab, mau ikut mama. Terus conclusion, kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian memiliki kemampuan bercerita yang cukup bagus. Hal tersebut terlihat dari pola kalimat yang digunakan dalam bertutur. Subjek penelitian terlihat memiliki pola yang utuh. Selain itu, dalam pemilihan kata, diksi, subjek penelitian cenderung memilih kata yang formal dan semi formal. Subjek penelitian juga telah memberikan respon yang baik terhadap setiap pertanyaan yang diberikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perolehan bahasa yang diperoleh Randy yang berusia 5 tahun memiliki bahasa yang sudah cukup baik. Seperti orang dewasa, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan bahasa Indonesia yang digunakan oleh subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi saya pada hari ini, yaitu tentang bahasa anak tadi. Tergantung juga dengan bahasa ibunya terhadap anaknya sendiri. Mungkin hanya itu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.